Sistem Super Devouring. Bab 16 Kepala 4 Pahlawan Keluarga Chen. Apakah kamu tidak mengenaliku? Aku Sue Qingqing. Kata gadis itu dengan heran. Sue Qingqing. Ketika Ye Xuan mendengar nama ini, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba seseorang muncul dalam pikirannya. Ketika ayahnya Ye Chong sedang bepergian, ia kebetulan bertemu dengan sebuah karavan yang sedang dirampok oleh bandit. Saat itu, Ye Chong mengambil tindakan untuk menyelesaikan krisis karavan dan sekaligus berkenalan dengan pemilik karavan. Pemilik karavan ini bernama Sue Hai. Dia sangat berterima kasih pada Ye Chong. Setelah mengetahui bahwa Ye Chong berasal dari keluarga Ye di kota Lianyun, dia mengunjunginya berkali-kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan pengusaha bernama Sue Hai ini adalah ayah dari gadis di depan Ye Xuan. Itu kamu. Ye Xuan juga bereaksi. Ternyata dia juga mengenal gadis tersebut. Tentu saja aku. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, dan kamu tidak mengenaliku. Gadis Sue Qingqing berkata dengan marah. Tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia pergi ke keluarga Ye di kota Lianyun adalah 4 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 10 tahun. Ayah Sue Qingqing adalah teman ayah orang malang itu, dan dia juga satu-satunya teman yang dapat dipercaya. Sepertinya aku harus membantunya. Ye Xuan telah mengambil keputusan. Sebelum meninggalkan kota Lianyun, dia berbohong kepada Liuer dengan suatu alasan. Dia mengatakan dia akan pergi mencari teman ayahnya. Orang yang terlintas di pikirannya saat itu adalah Sue Hai. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya teman yang bisa dipercayai ayahnya Ye Chong. Ternyata itu kamu, gadis. Cepat ke sini. Ye Xuan berkata tergesa-gesa sambil melirik ke kejauhan. Sosok yang mengejarnya sudah setengah jalan dan mungkin akan menyusul dalam waktu kurang dari setengah menit. Sue Qingqing pun buru-buru berlari ke arah Ye Xuan, namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba bergumam, sudah berakhir, bagaimana aku bisa bertemu denganmu? Apa maksudmu, gadis? Ye Xuan sedikit bingung, tetapi dia bisa mendengar dari nada bicara Sue Qingqing bahwa dia jelas-jelas tidak menyukainya. Kudengar kau baru berada di tingkat keempat awal seni bela diri, lebih lemah dariku. Aku khawatir kita tidak bisa menghentikannya. Sue Qingqing sangat tidak berdaya, tangan rampingnya sudah berada di gagang pedang. Ye Xuan juga terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Dalam ingatannya, Sue Qingqing tampak setahun lebih muda darinya, tetapi bakatnya jauh lebih tinggi darinya. Dia telah mencapai tingkat tengah keempat seni bela diri pada usia 14 tahun. Dia pasti bisa disebut seorang jenius. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya banyak kekuatan spiritual lagi. Bahkan jika kita bersama, aku khawatir kita tidak sebanding dengan mereka. Kata Sue Qingqing dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kau tidak menganggapku penting. Lagi pula, aku adalah jenius nomor 1 di keluarga Ye. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Sue Qingqing mengabaikannya dan berkata dengan rasa bersalah, maafkan aku karena membiarkanmu terlibat dalam masalah ini, yang bahkan bisa jadi akan merenggut nyawamu. Paman menghentikan kami dan menyelamatkan keluarga kami, dan aku belum membalas kebaikanmu, tapi sekarang aku akan menyakitimu. Batuk-batuk. Ye Xuan hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berdiri di samping Sue Qingqing, memperhatikan sosok di depannya yang mendekat dengan cepat. Sue Qingqing, kau berlari sangat cepat. Kau mencuri barang-barangku. Apa kau pikir kau bisa lepas dari genggamanku? Orang yang datang adalah seorang pemuda, tetapi dia sekitar 3 atau 4 tahun lebih tua dari Ye Xuan. Dia menatap Sue Qingqing dan menunjukkan kemarahannya. Mencuri. Ye Xuan mengangkat alisnya dan menatap Sue Qingqing di sampingnya, hanya untuk melihat Sue Qingqing tersenyum canggung dan berbisik, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya dan mengetahui bahwa dia mendapatkan ginseng darah berusia 500 tahun, jadi aku tiba-tiba mengambil tindakan dan merampas paketnya. Ternyata Sue Qingqing tidak bertemu dengan seseorang yang membunuh orang demi harta karun, tetapi dialah yang mengambil barang milik pihak lain. Ginseng darah berusia 100 tahun yang diambil Ye Xuan sebelumnya bernilai 100.000 tael perak, dan ginseng darah berusia 500 tahun ini mungkin bernilai 10 kali lipatnya, dan dapat dijual setidaknya seharga 1 juta tael perak. Kau benar-benar tidak peduli dengan hidupmu. Kau mencoba merebut sesuatu dari seorang seniman bela diri yang berada di tahap awal seni bela diri tingkat kelima.
Apa kau mencari kematian? Ye Xuan sudah diyakinkan oleh Sue Qingqing. Sekarang dia ingat bahwa keluarga Sue tampaknya memiliki seni bela diri gerakan tubuh yang relatif maju, yang telah mencapai tingkat kelima. Tidak heran Sue Qingqing mampu menepis pemuda itu, ternyata karena ini. Namun, seni bela diri gerakan tubuh tingkat 5 menyedot banyak energi, dan kekuatan spiritual internal Sue Qingqing tidak cukup tahan lama, jadi dia terjebak oleh pihak lain. Saya hanya ingin mencuri sesuatu. Orang ini tidak begitu waspada terhadap saya. Sudah cukup baik bahwa saya tidak membunuhnya secara tiba-tiba. Sue Qingqing bergumam pelan. Apa yang kalian berdua bicarakan secara rahasia? Wajah pemuda itu menjadi gelap dan tatapannya tertuju pada Ye Xuan. Saat berikutnya, matanya bersinar dengan warna aneh dan dia berseru, Ye Xuan, kenapa kamu? Mendengar seruan ini, Ye Xuan tidak berdaya. Kejeniusan nomor satu sekaligus kesia-sian nomor satu keluarga Ye memang menakjubkan. Orang-orang mengenalinya dimanapun dia pergi. Dia pun berbalik dan mengamati lebih dekat pemuda di depannya, dan mendapati bahwa dia memiliki beberapa kesan tentangnya. Pemimpin 4 pahlawan keluarga Chen, Chen Feng. Ye Xuan berkata dengan heran. Sebelumnya, dia menelanjangi Chen Song dari keluarga Chen dan melemparkannya ke jalan, yang menyebabkan sensasi di kota Lianyun. Chen Feng juga merupakan anggota keluarga Chen, dan dia merupakan orang yang paling berbakat dalam keluarga Chen. Dia telah mencapai tingkat kelima seni bela diri pada usia 18 tahun. Tidak hanya itu, Chen Feng ini juga merupakan murid luar sekte Liyun, dan dapat dianggap sebagai kakak laki-laki Ye Xuan. Apakah kamu mengenalnya? Sue Qingqing berbalik dan bertanya. Ya, keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lianyun, dan Chen Feng adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Chen. Ye Xuan mengangguk dan menjelaskan dengan suara rendah. Dia ingat bahwa Chen Feng berhasil mencapai seni bela diri tingkat keempat saat berusia 16 tahun, dan kemudian dalam 2 tahun berikutnya, dia berhasil mencapai seni bela diri tingkat kelima. Awalnya, bakat ini jelas lebih baik daripada Ye Xuan, tetapi keluarga Chen menghabiskan jutaan tael perak dan menggunakan ramuan untuk membantu Chen Feng melampaui Ye Xuan agar dia bisa memasuki sekte Liyun. Ini adalah kabar baik bagi Ye Xuan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan pecundang sepertimu di sini. Kudengar kau telah kehilangan semua kultivasimu. Bagaimana kau masih bisa memasuki 18 Gunung Lianyun? Mulut Chen Feng sedikit melengkung. Sementara dia berbicara, matanya sesekali memancarkan niat membunuh. Ini adalah hutan belantara, dan jika dia membunuh Ye Xuan, tidak akan ada yang tahu. Saudara Chen, jangan khawatir tentang tingkat kultivasiku. Ye Xuan juga tersenyum sedikit. Dia bisa melihat bahwa Chen Feng tampaknya ingin membunuhnya untuk melemahkan kekuatan keluarga Ye. Terserah kau saja. Chen Feng menarik pandangannya dari Ye Xuan. Tugas yang paling mendesak adalah mendapatkan kembali ginseng darah berusia 500 tahun. Dia menatap Sue Qingqing dan berkata dengan dingin, Sue Qingqing, serahkan barang-barangku. Jika aku mengembalikan ginseng darah berusia 500 tahun itu kepadamu, apakah kau akan membiarkan kami berdua pergi? Sue Qingqing bertanya dengan heran. Sistem Super Devouring. Bab 17, Membunuh Chen Feng. Chen Feng terdiam sejenak, matanya berkedip, dan berkata, baiklah, selama kamu mengembalikan ginseng darah kepadaku, masalah ini akan selesai. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bermaksud membiarkan Ye Xuan dan Sue Qingqing pergi. Yang pertama adalah anggota keluarga Ye, dan kedua, ini adalah alam liar, dan membunuhnya boleh-boleh saja. Ketiga, Sue Qingqing tidak buruk rupa, dan akan sangat disayangkan jika dia pergi. Oleh karena itu, dia ingin membuat pihak lain menyerahkan ginseng darah, lalu membunuh Ye Xuan, lalu menghancurkan dantian Sue Qingqing dan menikmatinya. Baiklah, sepakat. Sue Qingqing berkata, dan hendak melepaskan bungkusan itu, tetapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu mengembalikan barang-barang itu kepadanya, dia akan membiarkanmu pergi? Karakter orang ini diketahui oleh semua orang di kota Lianyun. Bahkan jika kamu memberinya semua barangmu, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Ye Xuan berkata perlahan. Meskipun Sue Qingqing memiliki bakat yang bagus, dia hanyalah seorang anak berusia 14 tahun.
Dia belum pernah melihat dunia dan tidak tahu bagaimana hakikat manusia. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di Gunung Lianyun 18. Setelah mendengar ini, Sue Qingqing menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan bertanya dengan heran, apakah kamu serius? Ye Xuan, berhenti bicara omong kosong. Chen Feng berteriak tergesa-gesa. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak hal kepada mereka berdua adalah karena dia takut Sue Qingqing akan menghancurkan ginseng darah berusia 500 tahun. Lagi pula, itu bernilai jutaan tael perak. Apa yang aku katakan bukan urusanmu. Ye Xuan langsung menghunus pedangnya dan berkata, Chen Feng, aku pikir kamu ingin bergegas dan membunuh kami berdua setelah mendapatkan ginseng darah. Melihat kebenaran terungkap, Chen Feng tidak lagi menyembunyikannya. Dia hanya menghunus pedangnya tanpa suara dan berkata, menukar ginseng darah berusia 500 tahun dengan nyawa seorang jenius dari keluarga Ye adalah transaksi yang cukup bagus. Kalau begitu, aku akan melihat kemampuan jenius nomor 1 dari keluarga Ye. Aduh. Chen Feng mulai bertarung begitu dia mengatakannya. Dia mengangkat tangannya dan melontarkan beberapa sinar pedang, namun karena jaraknya yang jauh, Ye Xuan dan Sue Qingqing dengan mudah menghindarinya. Sue Qingqing juga hendak menghunus pedangnya, tetapi dihentikan oleh Ye Xuan. Kamu tunggu di sini, Nona. Aku ingin melawannya 1 lawan 1. Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Apa kau gila? Dia masih di tingkat kelima seni bela diri. Sue Qingqing berteriak tergesa-gesa. Lihat saja, aku akan membunuhnya dalam 10 ronde. Semangat Ye Xuan tiba-tiba meningkat dan dia langsung bergegas keluar. Pada saat ini, Sue Qingqing menyadari bahwa kekuatan spiritual yang baru saja dikeluarkan Ye Xuan jauh lebih kuat daripada miliknya, dan tampaknya dia juga berada pada tahap awal seni bela diri tingkat kelima. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah informasi saya salah? Sue Qingqing berpikir dengan heran. Kalau saja itu adalah pendekar lain yang berada di tingkat kelima awal seni bela diri, Ye Xuan pasti akan takut, lagi pula, orang-orang itu adalah orang-orang lama yang kemampuan tempurnya sangat kuat. Tapi Ye Xuan sama sekali tidak takut pada Chen Feng. Pertama, Chen Feng mengandalkan pil obat untuk mencapai tingkat itu. Kedua, Chen Feng tidak jauh lebih tua darinya. Ketiga, dia masih punya 2 poin melahap di tangannya. Selama percakapan tadi, Ye Xuan diam-diam menukar 2 poin melahap itu dengan serangkaian keterampilan, seni bela diri tingkat 5 yang disebut langkah berlari. Ye Xuan dan Chen Feng langsung bertarung, tetapi setelah melihat kekuatan Ye Xuan, Chen Feng juga gemetar. Tampaknya informasi yang diperolehnya juga sangat tidak akurat. Ye Xuan bukan hanya berada di level keempat awal seni bela diri, dia jelas berada di level kelima tengah seni bela diri, bahkan lebih kuat darinya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin wilayahmu lebih tinggi dari wilayahku? Chen Feng terkejut. Ye Xuan berhasil mencapai tingkat keempat seni bela diri bulan lalu. Melompati 4 tingkat dalam sebulan adalah sesuatu yang bahkan jenius super di Sekte Liu Yun tidak dapat lakukan. Apakah kamu tidak pernah mendengar kehancuran diikuti oleh pembangunan? Ye Xuan menjawab dengan dingin. Dalam sekejap, dia menghunus 3 pedang, dan kecepatannya 3 poin lebih cepat dari Chen Feng. Lagi pula, dia sekarang berada di tingkat tengah kelima seni bela diri. Chen Feng melawan dengan susah payah, tetapi pada saat ini, kecepatan Ye Xuan tiba-tiba meledak. Awalnya ia menggunakan seni bela diri gerakan tubuh tingkat 4, namun sekarang, ia menggunakan seni bela diri gerakan tubuh tingkat 5. Peningkatan kecepatan membuat Chen Feng tidak dapat bereaksi tepat waktu, dan dia secara tidak sengaja ditusuk oleh pedang Ye Xuan, dan dia melihat darah. Tidak mungkin, kau tidak bisa sekuat itu, aku akan membunuhmu. Chen Feng tidak tahan menahan pukulan itu, dan setelah berteriak beberapa kali, dia berdiri untuk melawan. Dia sebenarnya memiliki beberapa seni bela diri tingkat 5, tetapi seni bela diri tingkat 5 menghabiskan banyak energi, dan dia telah mengejar Sue Qingqing untuk waktu yang lama, jadi kekuatan spiritualnya tidak cukup. Tetapi sekarang perang telah dimulai, dia tidak dapat lagi berkata apa-apa. Pedang petir, mati. Chen Feng tiba-tiba menyerang. Gale Slash. Ye Xuan juga melihat sifat luar biasa dari gerakan ini dan buru-buru menggunakan keterampilan terkuatnya. Ledakan. Kedua tebasan itu saling bertabrakan, dua kekuatan spiritual yang berbeda menyatu,
meledak seketika, dan gelombang udara menyapu. Dengan langkah ini, mereka berakhir seri. Apa? Itu benar-benar bisa membubarkan pedang petir yang kuat. Chen Feng sangat terkejut. Seni bela diri yang digunakannya dianggap oleh Sekte Liu Yun sebagai yang paling kuat dari seni bela diri 5 tingkat. Namun, dia berpikir bahwa tingkatan Ye Xuan lebih tinggi darinya, dan di bawah penekanan level, memang ada kemungkinan. Tapi saat ini, desir. Tiba-tiba sebuah tebasan menerobos asap dan debu dan menyerbu ke arah Chen Feng. Itu adalah badai yang lain. Teknik pedang Gale, sesuai namanya, dikenal karena kecepatannya. Pedang petir memang kuat, tetapi lintasan energi spiritual yang mengalir melalui tubuh agak rumit, sehingga lebih lambat digunakan. Hembusan angin ini mengejutkan Chen Feng. Angin kencang menerjang udara, tetapi reaksi Chen Feng cepat dan dia buru-buru menangkisnya dengan pedang di tangannya. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan Chen Feng terlempar mundur, pedang di tangannya pun ikut terlempar. Kesempatan bagus, kematianmu telah tiba. Ye Xuan segera menggunakan langkah lari seni bela diri tingkat 5 menembus asap dan debu. Sosoknya berkelebat dan dia langsung melintasi asap dan debu, lalu menebas lagi. Langkah pengisian daya ditambah tebasan angin membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Sebelum tubuh Chen Feng menyentuh tanah, Gale Slash telah tiba di depannya. Tidak, ini tidak mungkin. Chen Feng membelalakkan matanya, merasa luar biasa. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Ye Xuan. Desir. Gale Slash menyapu tubuh Chen Feng, memenggal kepala dan separuh bahunya, dan dia pun tewas seketika. Celepuk. Dua bagian tubuh Chen Feng jatuh ke tanah, dan langkah kaki Ye Xuan juga terhenti satu demi satu. Pemimpin 4 pahlawan keluarga Chen tidak lebih dari ini. Ye Xuan mengayunkan pedangnya dan memasukkannya kembali ke sarungnya. Sekarang, dia memiliki penilaian awal atas kekuatannya sendiri. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia menghadapi beberapa seniman bela diri berpengalaman di tahap tengah level kelima, dia mungkin akan mampu bertarung. Bagaimanapun, ia memiliki kelebihan dalam seni bela diri, dan ia tumbuh dengan memakan makanan alami terbaik, sehingga fisiknya dianggap bagus di antara teman-temannya. Sistem Super Devouring. Bab 18 kembali ke kota. Setelah Chen Feng meninggal, Ye Xuan perlahan berbalik, lalu menatap Sue Qingqing yang tertegun, dan berkata, berapa ronde aku bertarung dengannya. Setelah mendengar pertanyaan ini, Sue Qingqing akhirnya bereaksi dan menggelengkan kepalanya karena terkejut, tidak, saya tidak menghitung. Dia sudah terkejut dengan kekuatan Ye Xuan. Lagi pula, dalam ingatannya, level Ye Xuan seharusnya lebih rendah darinya. Namun, Chen Feng, yang berada di tingkat kelima awal seni bela diri, dibunuh oleh Ye Xuan sebelum 10 ronde berlalu. Ye Xuan tidak bertanya lagi. Dia hanya berjalan ke sisi Chen Feng dan berjongkok. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol pil, menyimpan pedangnya, dan berjalan kembali. Kamu, apakah kamu benar-benar Ye Xuan? Sue Qingqing bertanya dengan tidak percaya. Omong kosong, kamu bilang kamu akan menikah denganku saat kamu masih kecil, apakah kamu sudah lupa? Ye Xuan memutar matanya. Ketika Sue Qingqing mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia berkata dengan genit, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu hanya sesuatu yang aku katakan ketika aku masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Sekarang dia yakin bahwa ini memang Ye Xuan yang dikenalnya. Lalu mengapa kamu bertanya? Ye Xuan berkata tanpa daya. Tetapi, ku dengar kau baru saja berhasil mencapai tingkat keempat seni bela diri bulan lalu. Sue Qingqing masih sedikit terkejut. Jangan tanya. Aku lebih baik darimu. Ye Xuan berkata, dan tiba-tiba tatapannya tertuju pada Sue Qingqing. Dia terkekeh, meskipun kita saling kenal, aku tetap menyelamatkanmu. Apa kau mau memberiku hadiah? Apa yang ingin kamu lakukan? Sue Qingqing tiba-tiba merasakan tatapan jahat. Meskipun dia mengenal Ye Xuan, dia tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah. Aku tidak melakukan apapun, tetapi seharusnya ada imbalan karena membantuku. Ini, berikan aku setengah dari ginseng darah berusia 500 tahun itu. Ye Xuan tidak bertindak sok dan berbicara langsung. Baru saat itulah Sue Qingqing menyadari bahwa dia telah salah paham. Setelah menghela napas lega, dia langsung membuka bungkusan Chen Feng dan melemparkan tas kain kecil ke atasnya. Jika bukan karenamu,
Aku khawatir aku tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Ginseng darah berusia 500 tahun ini milikmu. Sue Qingqing berkata dengan sangat murah hati. Uh. Ye Xuan mengambil tas kain itu, membukanya dan melihat ginseng merah tergeletak diam di dalamnya. Usia ginseng darah dinilai dari warnanya. Warna ginseng darah ini sangat gelap, dan usianya memang lebih dari 500 tahun. Apakah kamu yakin ingin memberikan semuanya kepadaku? Ye Xuan bertanya dengan heran. Ginseng darah berusia 500 tahun ini bernilai lebih dari 1 juta tael perak, yang dapat membeli seni bela diri kelas 5. Apa kau lupa apa yang ayahku lakukan? Itu hanya 1 juta tael perak. Gadis ini bahkan tidak ingin melihatnya. Sue Qingqing tiba-tiba bertanya balik. Setelah diingatkan, Ye Xuan juga bereaksi. Ayah Sue Qingqing, Sue Hai adalah seorang pengusaha terkenal. Asetnya mungkin lebih banyak dari aset keluarga Ye. Apalagi Sue Hai memulainya dari awal. Ada perbedaan mendasar antara dia dan keluarga Ye. Dia benar-benar tidak peduli dengan 1 juta tael perak. Tidak heran Sue Qingqing baru berusia 14 tahun, tetapi telah mencapai tahap tengah seni bela diri tingkat keempat. Dia tumbuh dengan memakan makanan enak, jadi dia harus berlatih dengan cepat. Haha, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu. Ye Xuan tidak berpura-pura dan menerimanya langsung. Ini adalah pil pengumpul roh yang bernilai 1 juta tael perak. Selama dia melahap ginseng darah berusia 500 tahun ini, dia mungkin bisa menerobos ke puncak seni bela diri tingkat kelima. Tetapi sekali lagi, agak tidak biasa bahwa putri kesayangan keluarga Sue tiba-tiba berlari ke 18 Gunung Lianyun. Pada saat itu, Ye Xuan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Aku. Sue Qingqing ragu sejenak dan berkata, aku ingin pergi ke Sekte Liyun, tetapi ayahku tidak setuju, jadi aku melarikan diri. Kemudian, aku mengejar serigala angin cepat dengan liontin yang tergantung di lehernya sampai ke pegunungan 18 Lianyun. Seekor serigala angin cepat dengan liontin yang tergantung di lehernya. Ye Xuan tidak bereaksi terhadap benda apa ini. Wah, sepertinya ada yang menggantungnya di sana. Tahukah kamu apa liontin itu? Sue Qingqing bertanya lagi. Apa itu? Ye Xuan bertanya dengan heran, dan pada saat yang sama berpikir dalam hati, mungkinkah itu berlian? Namun, berlian tampaknya tidak berharga di dunia ini. Itu kristal, kristal yang nilainya 1 juta tael perak. Jawab Sue Qingqing. Kristal. Ye Xuan berseru kaget saat mendengar nama itu. Kristal adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi antara prajurit tingkat tinggi. Dikatakan bahwa keluarga Ye juga memiliki kristal kelas 2 senilai 1 juta tael perak. Yah, kristal itu. Saat itu, aku bertanya-tanya siapakah orang kaya yang cukup kaya untuk menggantungkan kristal itu di leher monster itu, jadi aku mengejarnya, tetapi aku kehilangannya. Sue Qingqing berkata tanpa daya. Sekalipun itu kristal yang rusak, nilainya tetap 1 juta tael perak, yang setara dengan ginseng darah milik Ye Xuan yang berusia 500 tahun. Kau terlalu banyak berpikir. Itu pasti palsu. Bagaimana mungkin batu kristal digantung di leher monster tingkat 4, serigala angin? Ye Xuan tidak banyak berpikir dan melanjutkan, jadi, kamu sekarang kabur dari rumah. Ya, aku tidak punya tujuan sekarang, bagaimana kalau aku pergi ke tempatmu? Sue Qingqing mengangguk. Tentu saja bisa, tapi aku juga sudah kabur dari rumah. Kata Ye Xuan. Bagaimanapun, masih ada beberapa kamar kosong di rumah yang baru saja dibelinya, jadi tidak masalah jika Sue Qingqing menambahkan 1 orang lagi. Mereka masih bisa pergi ke Sekte Liyun bersama setelah tahun baru. Mengapa kamu juga kabur dari rumah? Sue Qingqing terkejut. Kita bicara sambil jalan. Titik. Awalnya, Ye Xuan datang sendirian, yang lebih nyaman. Setelah memburu monster itu, dia akan langsung melahapnya. Tetapi sekarang Sue Qingqing ada di sini, dia malah mendapat lebih banyak masalah. Bagaimanapun juga, Sue Qingqing tidak boleh dibiarkan tahu tentang sistem pelahap. Namun, Sue Qingqing juga bermurah hati dan langsung melemparkan paket Chen Feng kepadanya, yang berisi banyak hal baik. Ye Xuan memperkirakan bahwa dia sekarang cukup kuat untuk menerobos ke puncak seni bela diri tingkat kelima. Tentu saja, ini harus menunggu sampai dia kembali ke kota Lianyun. Dalam waktu 2 hari, mereka meninggalkan 18 pegunungan Lianyun,
membeli 2 kuda bagus di kota terdekat, dan bergegas kembali ke kota Lianyun. Liuer, aku kembali. Ye Xuan membuka pintu halamannya dan berteriak ke dalam. Namun, tidak ada jawaban. Pada saat itu, dia bergegas mencari ke seluruh rumah, tetapi tidak ada tanda-tanda Liuer. Wajah Ye Xuan tenggelam ke dasar, karena Liuer sangat patuh. Barang-barang yang dibelinya saat itu cukup bagi Liuer untuk hidup selama setengah bulan. Namun, kini baru seminggu berlalu dan Liuer telah menghilang. Selain itu, Ye Xuan juga menemukan beberapa jejak kaki di halaman. Jejak kaki ini bukan miliknya, bukan pula milik Liuer, atau milik lelaki tua yang menjual rumah itu kepadanya. Jejak kaki itu sangat berat, jelas berasal dari laki-laki muda dan setengah baya, dan mereka semua adalah pejuang. Tepat ketika Ye Xuan berpikir bahwa orang-orang yang menculik Liuer mungkin berasal dari keluarga Chen, dia tiba-tiba menemukan selembar kertas di kamar Liuer. Ternyata Liuer tidak ditangkap oleh keluarga Chen, tetapi kembali ke keluarga Ye. Sistem Super Devouring. Bab 19 kembali ke keluarga Ye. Jadi itu keluarga Ye, itu bagus. Ye Xuan menghela napas lega, tetapi dia sedikit terkejut karena tulisan tangan di kertas itu bukan milik Liuer. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kembali ke keluarga Ye. Tanya Sue Qingqing di sampingnya. Ini adalah satu-satunya jalan. Ye Xuan mengangguk. Dia awalnya ingin membuat keributan besar dan menarik perhatian keluarga Ye. Setelah dia kembali dari pelatihannya, dia bisa bernegosiasi dengan keluarga Ye yang cemas dan membuat mereka berdarah banyak. Dia harus memeras sedikitnya 5 juta tael perak. Tahukah kamu, di usianya yang baru 15 tahun, saat dia berada di tahap awal seni bela diri tingkat keempat, dia sudah menjadi jenius nomor 1 di keluarga Ye. Setelah dia meninggalkan keluarga Ye, tingkat kekuatannya langsung menembus ke tingkat kelima tengah seni bela diri. Bahkan jika dia ditempatkan di Sekte Liuyun, dia akan tetap menerima pelatihan terfokus. 5 juta tael perak tidaklah terlalu banyak. Terlebih lagi, Ye Xuan juga memiliki ginseng darah berusia 500 tahun di dalam paketnya, ditambah barang-barang Chen Feng, yang pasti akan memungkinkannya untuk menerobos ke puncak seni bela diri tingkat kelima. Pada saat itu, Ye Xuan membawa Sue Qingqing langsung ke keluarga Ye. Ketika Ye Xuan kembali ke gerbang keluarga Ye, kedua pengawal itu juga terkejut sejenak, lalu buru-buru berteriak, cepat, pergi dan beritahu kepala keluarga, Tuan Muda sudah kembali. Anda tahu, saat Ye Xuan pergi, keluarga Ye dan keluarga Chen di kota Lianyun sempat beberapa kali berselisih, dan jatuh korban. Berita bahwa Ye Xuan telah kembali ke keluarga Ye menyebar seperti gelombang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Ye Zhang buru-buru membawa keempat tetua ke lobi keluarga Ye. Kamu Xuan, kamu kembali. Setelah memasuki pintu, Ye Zhang melangkah ke arah Ye Xuan, lalu menatap Ye Xuan dari atas ke bawah. Benar saja, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat terpancar dari tubuh Ye Xuan, dan kekuatannya telah pulih. Paman, di mana Liuer? Ye Xuan bertanya langsung ke intinya. Liuer. Ye Zhang tentu saja tahu bahwa pembantu Ye Xuan bernama Liuer, dan ketika dia mendengar nama ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat ini, mata Ye Xuan langsung melebar dan berkata, apakah Liuer dalam masalah? Ini. Ye Zhang tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan hanya bisa berkata, Ye Xuan, ikutlah denganku. Keempat tetua juga sedikit tidak berdaya. Mereka tidak menyangka bahwa begitu Ye Xuan kembali, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Kemudian, Ye Xuan mengikuti Ye Zhang dan kembali ke halaman keluarga Ye tempat dia berada sebelumnya. Pintu Liuer terbuka, lalu sesosok muncul di hadapan Ye Xuan. Itu Liuer. Namun, saat ini, Liuer sedang berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Ye Xuan tertegun di pintu. Dia berbalik dan melihat Ye Zhang dan keempat tetua semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Hatinya langsung hancur. Dia bergegas masuk dan memeriksa Liuer yang tak sadarkan diri, serta mendapati bahwa napasnya sangat tidak teratur. Apa yang sedang terjadi? Ye Xuan berbalik dan berteriak. Ye Zhang masuk dan berkata, setelah kamu menelanjangi Chen Song dan melemparkannya ke jalan hari itu, keluarga Chen menemukan keluarga Ye kami. Kami tahu saat itu bahwa kekuatanmu pasti sudah pulih. Kemudian, kedua keluarga kami terus mencari Anda di kota Lianyun. Pada hari ketiga setelah kejadian,
kami mengetahui tempat tinggal Anda dan segera mengirim orang ke sana, tetapi keluarga Chen tiba lebih dulu. Selama pertengkaran antara kedua keluarga kita, Liuer secara tidak sengaja dipukul oleh seorang anggota keluarga Chen dan langsung pingsan di tempat. Dia tidak pernah bangun lagi sejak saat itu, dan napasnya semakin melemah. Aku perkirakan dalam 3 hari, Liuer akan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xuan, hatinya hancur. Siapa yang memukulku? Ye Xuan bertanya dengan tatapan dingin. Chen Song. Ye Zhang menjawab. Nama ini tentu tidak asing bagi Ye Xuan. Dasar bajingan Chen Song, aku, Ye Xuan, tidak akan menjadi manusia jika tidak membunuhmu. Ye Xuan bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sudah sangat marah, tetapi hal yang paling mendesak adalah memahami situasi Liuer terlebih dahulu. Liuer telah koma selama beberapa hari. Saya telah mengundang dokter terbaik di kota Lianyun dan menggunakan banyak obat untuk luka dalam, tetapi semuanya tidak mempan. Ye Zhang menambahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Xuan tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin sebuah pukulan telapak tangan saja dapat mengalahkan seseorang seperti ini? Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Namun, Ye Xuan tiba-tiba berpikir bahwa dia dapat menukar beberapa pil dan hal lain dalam sistem melahap, yang mungkin patut dicoba. Keluar kau. Ye Xuan berkata dengan dingin. Kalau dalam keadaan normal, keempat tetua pasti akan murka mendengar nada bicara Ye Xuan, menuduh Ye Xuan bersikap tidak sopan. Namun, sekarang, mereka juga mundur dengan patuh, bahkan Sue Qingqing, yang tidak mengatakan sepatah kata pun setelah memasuki ruangan. Mereka meninggalkan rumah, menutup pintu, dan meninggalkan Ye Xuan sendirian di dalam. Ye Xuan membawa sebuah paket di punggungnya. Dia buru-buru melepaskannya lalu menelan ginseng darah berusia 500 tahun itu bersama barang-barang Chen Feng lainnya. Sesuatu yang bernilai jutaan tael perak ditelan, dan kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Xuan melonjak, dan dalam sekejap ia menerobos ke puncak seni bela diri tingkat kelima. Tapi Ye Xuan tidak senang saat ini. Dia buru-buru menggunakan poin menelan yang baru diperolehnya untuk menukarkannya dengan sebotol sesuatu yang disebut embun 100 bunga. Di kota Lianyun, harga obat penyembuhan umum kurang dari 100.000 tael perak, tetapi sebotol embun 100 bunga ini hanya berharga beberapa poin melahap, yang menunjukkan bahwa khasiatnya luar biasa. Ye Xuan membantu Liuer duduk, lalu memberinya embun 100 bunga dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantunya memurnikannya. Sistem tersebut menyatakan bahwa embun 100 bunga dapat mengobati luka yang tidak terlalu serius, dan Chen Song hanya berada di tingkat keempat menengah seni bela diri. Bahkan jika kekuatan spiritual menyerang tubuh Liuer, embun 100 bunga seharusnya dapat menghilangkannya dengan mudah. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dia menunggu sejenak, dan benar saja, napas Liuer menjadi stabil dan napasnya kembali normal. Hah, seharusnya baik-baik saja. Ye Xuan menghela napas lega. Meskipun aku telah menghabiskan beberapa poin menelan yang baru saja kudapatkan, mampu menyelamatkan Liuer akan sepadan meskipun itu 100 poin menelan. Tetapi sekali lagi, tidak peduli apakah urusan Liuer ada hubungannya dengan Chen Song harus mati. Kemudian, Ye Xuan meninggalkan rumah dan meminta Ye Zhang untuk mengirim para ahli untuk berjaga di sini. Dia juga menggunakan pil yang didapatnya dari pelatihan di 18 Gunung Lianyun untuk menutupi masalahnya. Semua orang kembali ke lobi. Ye Xuan, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Setelah kembali ke lobi, Ye Zhang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 18 Pegunungan Lianyun. Ye Xuan menjawab perlahan dalam hatinya. Ketika Ye Xuan berada di ruangan tadi, Ye Zhang juga mengenali Sue Qingqing, jadi dia belajar banyak hal darinya. Namun, Ye Zhang masih bertanya dengan tidak percaya, bagaimana dengan kekuatanmu saat ini? Wajah dingin Ye Xuan berbalik dan berkata, seni bela diri tingkat 5 tengah. Apa? Kali ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa itu sebenarnya adalah seni bela diri tingkat kelima tengah. Sistem Super Devouring. Bab 20 Aku ingin Chen Song mati. Apakah kamu serius? Tetua keluarga Ye bertanya dengan heran. Ya, aku sekarang berada di tingkat kelima seni bela diri. Qingqing bisa membuktikannya. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh.
Faktanya, dia sekarang telah mencapai puncak seni bela diri tingkat kelima, tetapi dia sekarang sangat berhati-hati, jadi lebih baik bersikap rendah hati. Baiklah, aku dapat bersaksi bahwa dia memang berada di tingkat kelima menengah ilmu bela diri, dan dia juga. Sue Qingqing di samping belum selesai berbicara ketika Ye Xuan melambaikan tangan dan memotongnya. Ye Zhang dan keempat tetua tidak peduli. Mereka hanya peduli dengan wilayah Ye Xuan. Haha, semoga Tuhan memberkati keluarga Ye kita. Di usianya yang ke-15, dia sudah berada di tahap tengah seni bela diri tingkat kelima. Prestasinya di masa mendatang mungkin bisa mencapai tingkat ke-8, atau bahkan tingkat ke-9. Patriark kedua keluarga Ye, tetua kedua, tertawa. Tunggu. Sebelum orang lain bisa berbicara, Ye Xuan berteriak dengan suara rendah, dan perhatian semua orang terfokus padanya. Kurasa aku tidak pernah mengatakan kalau aku ingin kembali ke keluarga Ye. Ye Xuan menyipitkan matanya dan melirik Ye Zhang dan keempat lainnya. Kau, tetua kedua berhenti tertawa dan menunjuk ke arah Ye Xuan. Aku masih ingat dengan jelas ekspresimu hari itu. Sekarang setelah kekuatanku pulih, apakah menurutmu aku akan kembali ke keluarga Ye dengan mudah? Ye Xuan masih berkata dengan nada dingin. Dia akan melatih mereka dengan giat ketika dibutuhkan, dan menendang mereka pergi ketika mereka tidak lagi berharga. Ye Xuan juga seorang pria yang pemarah dan tidak mau berkompromi bahkan dengan keluarganya sendiri. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh, mereka semua bisa mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Ye Xuan. Pada saat itu, Ye Zhang bertanya, lalu apa yang kamu inginkan untuk kembali ke keluarga Ye? Dia tahu bahwa kembalinya Ye Xuan ada syaratnya. Ya, kami dapat menyetujui persyaratan apapun. Seorang tetua suku segera menanggapi. Mudah. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan berkata, 5 juta tael perak. Mendesis. Saat dia selesai berbicara, semua orang yang hadir terkesiap. 5 juta tael perak, sungguh harga yang selangit. Ye Xuan, apakah kamu bercanda? Ye Zhang bertanya dengan tidak percaya. 5 juta tael perak setara dengan pendapatan keluarga Ye selama lebih dari 2 bulan. Paman, apakah menurutmu aku bercanda? Atau apakah menurutmu kualifikasiku tidak sebanding dengan 5 juta tael perak? Ye Xuan melirik kelima orang itu. Ini. Ye Zhang dan keempat tetua saling memandang. Seorang pemuda berusia 15 tahun yang berada di tahap tengah seni bela diri tingkat kelima jelas merupakan orang pertama di kota Lianyun. Bahkan di daerah Nanlin yang luas, mungkin tidak banyak orang seperti itu. Saat ini, orang terkuat di keluarga Ye berada di tingkat ke-7 seni bela diri, dan bakat Ye Xuan bahkan mungkin memungkinkannya untuk mencapai tingkat ke-8, atau bahkan tingkat ke-9, di masa depan. Pada saat itu, kota Lianyun akan menjadi milik keluarga Ye. Baiklah, 5 juta tael perak. Ye Zhang segera mengangguk setuju. Namun, saat berikutnya, kata-kata Ye Xuan membuatnya tertegun lagi. 5 juta tael adalah jumlah yang kecil, tetapi aku punya satu syarat lagi. Ye Xuan melanjutkan. Kondisi apa? Ye Zhang bertanya. Saya ingin Chen Song mati. Saat kalimat ini tersebar di lobi keluarga Ye, seluruh lobi menjadi sunyi. Chen Song merupakan keturunan langsung dari keluarga Chen, dan bukan sekedar keturunan biasa, dia adalah keponakan dari kepala keluarga Chen. Jika dia meninggal, keluarga Ye dan keluarga Chen mungkin akan mulai bertarung secara langsung. Ini. Ye Zhang ragu-ragu lagi. Keempat tetua itu pun saling berpandangan. Ye Xuan, kamu terlalu kejam. Sue Qingqing bertanya dengan suara rendah. Kejam. Sedikit niat membunuh terpancar di mata Ye Xuan, dan dia berkata, siapapun yang menyerang Liu Er bersalah atas kejahatan besar. Sue Qingqing berhenti berbicara. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pemuda di sebelahnya memiliki aura mendominasi yang unik. Ye Xuan, identitas Chen Song tidak biasa. Keributan yang kau sebabkan terakhir kali telah menyebabkan keluarga Ye kehilangan beberapa pejuang hebat. Jika kau membunuh Chen Song lagi, maka kita akan benar-benar berperang sampai mati. Ye Zhang mengerutkan kening. Paman, bagaimana jika aku katakan bahwa aku telah membunuh Chen Feng, pemimpin 4 pahlawan keluarga Chen, di 18 Gunung Lianyun? Ye Xuan tiba-tiba berkata. Sebelum dia selesai berbicara, keempat tetua dan Ye Zhang berdiri pada saat yang sama dan berseru, apa? Sekarang,
Mereka berlima tidak tenang lagi. Ye Xuan sebenarnya telah membunuh Chen Feng. Jika masalah ini sampai ke telinga keluarga Chen, itu akan lebih meledak-ledak daripada membunuh Chen Song. Ye Xuan, kamu yakin? Kamu tidak bercanda? Tetua pertama bertanya dengan tidak percaya. Penatua, apakah menurutmu aku, yang berada di tingkat kelima menengah seni bela diri, tidak dapat membunuh Chen Feng, yang terbuat dari pil? Mata Ye Xuan menyipit. Pertanyaan ini kembali membuat keempat tetua dan Ye Zhang tercengang. Pikiran mereka masih tertuju pada saat Ye Xuan berhasil mencapai tingkat keempat awal seni bela diri, namun sekarang, Ye Xuan sudah berada di tingkat kelima tengah seni bela diri. Saya bisa bersaksi. Ye Xuan membunuh Chen Feng sendirian di depan saya. Sue Qingqing yang ada di sampingnya tiba-tiba berkata. Ye Zhang juga merasakan tekanan dan bertanya, Ye Xuan, siapa lagi yang tahu tentang ini? Hanya Qingqing dan aku. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Baguslah. Masalah ini tidak boleh disebarluaskan, kalau tidak, keluarga Ye dan keluarga Chen akan benar-benar berperang sampai mati. Ye Zhang buru-buru mengingatkan, lalu berkata, adapun Chen Song, kita masih perlu membicarakannya. Meskipun kematian Chen Feng lebih mengejutkan, tetapi bagaimanapun juga, Chen Feng mati di alam liar, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi jika Chen Song meninggal sekarang, semua orang akan mencurigai keluarga Ye, dan kemudian kedua keluarga akan memulai perang. Ye Zhang dan keempat tetua pergi ke lobi untuk berdiskusi. Ye Xuan berpikir sejenak dan berteriak, Paman, keempat tetua, aku menyerah pada kondisi ini. Ketika kelima orang di belakang aula mendengar ini, mereka bergegas kembali. Itu bagus, itu bagus. Ye Zhang menarik napas lega. Demi Ye Xuan saja, keluarga Ye dan keluarga Chen harus bertengkar hebat. Hal ini perlu dipertimbangkan secara matang. Pada saat ini Ye Xuan tiba-tiba menambahkan, syarat kematian Chen Song dapat dicabut, tetapi saya ingin tambahan 2 juta tael perak. Wah, ini benar-benar harga yang selangit. Kelima orang itu berpikir serempak. Namun, jika seseorang membandingkan kematian Chen Song dengan 2 juta tael perak, yang terakhir tentu lebih mudah diterima. Itu hanya 2 juta tael perak. Itu tidak hilang. Itu diberikan pada Ye Xuan. Ini sama saja dengan keluarga yang mengalokasikan sejumlah besar dana terlebih dahulu untuk melatihnya. Baiklah, totalnya 7 juta tael perak. Ye Zhang sangat lugas. 7 juta tael perak setara dengan pendapatan keluarga Ye selama lebih dari 3 bulan, dan jumlah perak yang dibelanjakan oleh seluruh keluarga Ye setiap bulan diperkirakan kurang dari 1/10-nya. Ye Xuan setuju untuk kembali ke keluarga Ye, tetapi dia memeras 7 juta tael perak, yang dianggap jumlah yang besar. Namun, Ye Xuan punya rencana lain. Paman, aku pergi ke Gunung 18 Lianyun untuk berlatih beberapa hari yang lalu, dan secara tidak sengaja mendapatkan 2 buku seni bela diri kelas 5. Ye Xuan berkata, dan tiba-tiba mengeluarkan 2 buku seni bela diri yang dia tukarkan di sistem devouring. Dia menyalinnya dalam perjalanan pulang.